Makanya kalau sekarang ada yang mempersoalkan nasab ya sudah, itu bagian dari dinamika. Nanti ujungnya kayak apa ya semua pakai data. Jadi nggak usah marah, udah tenang aja. Wong sampean juga bukan cucu Nabi ya cukup marah. Nggak usah serius-serius, nanti juga biar diselesaikan sama orang Jakarta. Pokoknya melanggar hukum pasrahkan polisi gitu aja. Makanya jangan dikit-dikit perang, ayo perang, nggak usah gitu. Orang Indonesia dikit-dikit perang, begitu perang dia lari, yang suruh perang orang Indonesia, kacau itu. Jangan gitu, Panglima kok di belakang, Panglima depan. Di sini ada Panglima ya depan, Panglima kok neng buri, ora cocok. Ya, provokasi orang perang, begitu waktunya perang, sini tok ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama yang saya hormati, para tuan guru, jajaran pemerintah Pontianak, Pak Gubernur atau yang mewakili, jajaran Forkompimda, yang saya hormati Pak Kapolda atau yang mewakili, Pak Polres, ya, Pak Pangdam, yang mewakili langsung, yang mewakili ya, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota yang saya hormati dan yang saya tak lupa Majelis Zikir dan Sholawat Nurul Asbiya, hampir keliru tadi, Harlah NU, Nahdoh itu bangkit. Ulama itu penerus para nabi. Nah, jadi organisasi yang isinya para ulama yang meneruskan ajaran nabi. Maka yang utama sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu adalah mengajar agama itu manusia kenal Allah. Maka sebelum berbicara yang lain, ada hal yang paling pokok yang diemban oleh NU. Ini tugasnya pengurus semua. Yang pertama itu mengajarkan iman. Iman itu apa? Mahwal iman, antuk minabillah. Iman kepada Allah. Ya sama, Rasul dulu juga begitu, pertama mengajarkan iman. Nah, iman kepada Allah itu apa? Ya meyakini bahwa Allah lah yang menjadi asal dari semua kehidupan. Mungkin di sini ada yang profesinya macam-macam. Ada yang pemburu ikan sampai kaya jadi. Nah, pelajaran iman itu sederhana. Mau jadi juragan ikan, juragan perahu, penguasa pasar ikan, nggak ada masalah. Itu terjadi karena Allah itu bikin ikan. Karena Allah nggak bikin ikan ya nggak kaya. Atau sampean yang ganteng mungkin ya menikah sampai 4 gitu. Atau istrinya banyak, nggak ada masalah. Salaku dari perempuan itu kemudian lahir rumah, sampean bikinkan rumah, bikinkan toko, itu boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi orang beriman itu cuma satu yang diingat, semua itu terjadi alhamdulillah karena Allah bikin burung, itu aja. Ya orang beriman itu cuma gitu, prinsipnya pokoknya apapun boleh terjadi. Tapi basic dasarnya itu karena Allah yang ngasih. Coba kalau gak dikasih burung, mau nikah juga nggak bisa. Loh, kan cuma itu. Jadi itu harus diajarkan prinsip dasar orang beriman.
Jadi kontraktor sekaya apapun silakan. Mau jadi triliuner karena bangun real estate nggak ada masalah. Dari situ sampean punya pabrik macam-macam semen, terserah, nggak ada masalah, boleh. Yang nggak boleh itu lupa bersyukur bahwa itu semua terjadi karena Allah bikin batu. Kalau Allah nggak bikin batu, sampean nggak bisa jadi juragan real estate. Sampean mondok kuliah sepinter apapun boleh, tapi sampean harus ingat orang nggak akan pinter kalau Allah nggak bikin otak. Nah, cuman gitu tak. Jadi prinsip dasar itu harus diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu iman. Wa malaikatihi, dan harus ada pelajaran sekolah malaikat. Itu PBNU ini harus punya satu kali mengaji bab malaikat itu. Loh itu wajib, itu jangan yang lain-lain, itu belum. Malaikat itu 10. Sampean ajarkan, nanti ingetnya cuma satu, nggak apa-apa. Ingatnya cuma Israel toh, nggak apa-apa. Atau ingetnya tentang Jibril di sini apa di mana ngaji bab malaikat. Waktu tuh bihi, ada yang cuma ngecer kulhu falak nas, maka NO punya jamnya kecil, ngecer namanya tahlilan bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang istrinya cerewet ya satu paket sumum bukmun umyum fahum lah arjiun. Ya kalau paketnya mau irit lagi ada, kalau dipanggil suaminya dijawab nun itu ya mau, tapi harus diajarkan gitu. Orang beriman itu harus ngerti Quran walaupun cuma satu huruf. Warasulihi, dan harus ada ngaji bab utusan Allah yang 25 itu. Jadi umatamun Idris Nuhun Uduma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud. Nanti pada akhirnya cuma inget satu Nabi Adam tok, ya enggak apa-apa. Atau inget satu tok yang wajib inget Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim karena lebih sering kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. 15 Ramadan asteroid nabrak bumi, udah takut semua, ada yang jual kebun, ada yang jual apa, sampai hari Sabtu nggak terjadi. Itu berapa kali orang keliru. Nah itu, makanya kiai-kiai NU itu nggak terlalu serius dalam-dalam bahas kiamat. Kenapa? Ya karena kiamat itu saya itu biasanya kalau pencak ya, itu saya itu biasanya kalau pencak ya, itu di atas bola-bola itu nggak pernah jatuh. Mau lompat mau jungkir balik kayak apa, bola-bola menggelinding itu nggak jatuh. Tapi pas gempa itu 3 meter jatuh 4 kali. Jadi yang merasa pendekar jangan merasa sok kalau nanti ada gempa, jatuh karena gravitasinya geser. Nah, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang baik buruk itu Allah yang ngatur, harus diajarkan. Misalnya ada yang mau berangkat ngaji kok bannya harus diajarkan, kamu capek ditunggu sama tukang pijat. Tiba-tiba mau punya anak nggak bisa keluar itu, ya nggak diajarkan, itu ditunggu sama dokter sesar gitu. Jadi dunia itu ada yang janda, bilangin di kurikulum wajib Nahdlatul Ulama, nggak boleh ditinggal. Habis itu diajarkan Islam, syahadat, ya sholat diajari sholat. Persoalan nanti dia ngambil paket komplit atau paket hemat terserah dia, tapi harus ada pelajaran. Kalau yang komplit itu sehari 5 kali, kalau yang hemat paket irit ada yang setahun sekali lebaran ya, tapi harus diajarkan rukuknya, rukuk itu gimana, sholat jamak itu gimana. Kadang kita lupa yang itu gitu loh. Untuk tiap zakata, dan mengeluarkan zakat ajarkan, walaupun nanti keluarnya setahun sekali. Zakat fitrah apa, bisanya cuma itu, atau jangan-jangan malah nggak ada yang pernah ngeluarin zakat karena malah dia dapat zakat ya. Ojo kasih urip kok mengoleh zakat, ora tahu zakat itu berarti fuqara masa sakit. Itu
Nggih, watasuma Ramadan, ajarkan bulan puasa. Bahwa bulan puasa itu hukumnya wajib, ajarkan bagi orang yang beriman. Pokoknya orang beriman itu wajib. Nah, orang beriman itu macam-macam, enggak cuma yang baik tok. Sing daplek itu ya iman, cuman fasik. Yang munafik ya beriman. Nah, kita ini sering munafik, makanya orang munafik itu masih beriman ya, jangan salah sampai. Orang yang suka bohong, tidak ngakoni itu munafik. Nah, itu kadang istri kita itu juga maksa kita jadi pembohong. Nah, ya kan, dari mana? Udah tanya itu kita jadi pusing kan? Mau jauh dari warung dia marah, apalagi dari yang lain tambah marah lagi. Akhirnya dari masjid itu. Udah gitu. Ibu-ibu itu juga sering bohong itu. Anak minta duit itu, gak punya, gitu. Jadi makanya munafik itu bukan termasuk orang kafir, juga bukan orang musyrik. Rasulullah masih berharap pada orang munafik untuk apa? Masuk surga. Makanya teman-teman saya bilang jangan kalau apa? Kalau lebaran itu kan ada yang suka kebablasan itu. Walau kariyal musyrikun, walau kariyal kafirun, wes sudah itu aja. Jangan kok tambahi walau kariyal munafiqun, kucluk itu namanya. Jangan, cuman sampai musyrikun sama kafirun nggak apa-apa. Jangan munafiqun senenge ngono, koncone mlebu neraka itu senenge. Enggak, semua diwajibkan puasa. Makanya sopo ae meskipun bohong ya wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, maka semua orang mukmin diajarkan puasa. Lah puasa itu ya gampang. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak mainkan syahwat. Nah, makan nggak minum cuman itu aja, puasa itu gampang. Siang-siang kok pengen es degan, beli nggak apa-apa. Kalau udah dibungkus nggak tahan, kumur-kumur. Boleh. Lah iya. Sampean kalau wali es degan saking beratnya nggak kuat, kumur-kumur, boleh. Yang nggak boleh itu masuk ke belakang kindil-kindil itu lah. Sampean mangapo, nah dengan gitu kan ada kindil-kindil gitu. Nah, itu jangan ke belakangnya, udah. Itu masuk ke belakang kindil-kindil itu. Malah yang nggak boleh itu ngentut di air, malah nggak boleh karena pintunya langsung terbuka, masuk. Kalau kemudian ada yang ngambil paket, itu masih bagus. Orang mukmin yang paling jelek di bulan Ramadan itu cuma satu. Dia orang paling jelek lah di bulan Ramadan, orang mukmin itu. Ada itu, udah nggak puasa, ngecat omah. Terus melu riyo, bagi duit meneh. Iku sing paling parah iku wis sak donya paling geblek ya wong iku. Ora poso, riyo, ngecat omah, sugu tamu kayak duit wis blaen. Ana ngoten niku. Akeh tunggale. Ya, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi. Ajarkan, benar suruh orang pergi haji. Kayak orang Madura itu. Pokoknya meskipun nggak masuk akal, tetap niatnya haji. Jadi tukang syukur, niatnya haji. Udah tahu pom, jualan bensin di depan pom, niatnya juga Pak. Mana ada orang Madura yang nggak bercita-cita mau haji besar? Ini ajarkan itu. Makanya yang punya itu sudah para ajaran itu ada persoalan pasti iya. Nggak punya masalah. Punya masalah. Apalagi Rasulullah ngajar orang Arab, wah tambah ruwet itu. Lah ya, pelajaran iman sama Islam itu di Arab kan lebih rumit itu. Karena tahun 610 Arab itu masih jahiliyah. Nggak ngerti Nabi loh orang Arab itu. Jangan sampai pikir tuh Nabi datang, ya Rasul, I love you, nggak begitu. Beda dengan tadi di sini, Gus, salaman. Kenapa? Karena orang sini ngerti kiai. Nah, orang Mekah waktu itu nggak ngerti Nabi, maka disebut jahiliyah itu. Jadi jangan dikira orang Arab waktu itu ngerti Nabi. Orang sini ngerti kiai, enak, saya nggak khawatir. Datang rotok telat apa lebih cepat pasti disambut. Minumannya aja banyak.
Ana ngerti nek kiai iki mangane akeh dadi disuka akeh. Sak santrine maksude ora kok dipangan dhewe. Tahu buru babi. Lah ini pakai nalar, coba pakai nalar. Iya kan? Loh. Iya, di sini kan saya datang itu disambut karena mengerti ya. Diajari sebelum saya datang udah diajari sama beliau-beliau ini bab kiai. Coba kalau saya ke pedalaman Irian sana yang tidak pernah ada yang ngajarkan tentang ulama, tentang kiai. Saya datang gini langsung, wah tim pemburu babinya datang. Ya nggak usah marah. Nah Rasulullah itu juga sama waktu ngajar orang Arab itu tahun 610 itu. Loh 610 di sana ya padang pasir, gak pernah Filistin, sudah gak pernah ada nabi lagi namanya Fatrah. Fatrah itu kosong. Makanya ketika nabi jadi nabi di situ ya gak ada orang tahu. Yang tahu ya pelarian dari Filistin namanya Waraqah bin Nufail. Yang lain tahu apa nabi. Sudah gitu perintahnya aneh lagi. Tuhan itu satu, aneh kamu wong Tuhan di sini banyak, oh cuma satu. Oh banyak ajar ruwet apalagi cuma satu katanya. Sudah itu diajarkan Tuhannya nggak kelihatan, padahal tadinya patungnya banyak, terus nggak ada kelihatan, kan susah. Terus disuruh wudhu kalau mau sholat. Wudhu itu pakai air coba. Orang Arab ya komplain lah ya wong diminum aja susah, malah suruh wudhu. Apalagi ketika suruh jinabat tambah komplain, diminum aja susah suruh bikin mandi. Padahal jinabatnya orang sana lebih berat daripada orang Pontianak. Orang Pontianak itu paling sebulan 2 kali jinabatnya. Orang sana itu semalam bisa 8 kali. Gue itu nganggo banyu kabeh lah yo entek banyune. Sementara air susah. Diajari zakat. Diajari zakat itu. Makanan dimakan aja susah kok, ini disuruh ngasih ke orang, ini pelajaran apa ini? Orang Arab itu cari makan kan susah. Binatang saja harus berburu. Kalau mau dagang harus suku yang banyak. Berburu kalau cuma 3 orang nggak bisa nangkep. Urus butuh orang banyak keropioan. Berdagang juga butuh orang banyak. Loh makanya orang Arab itu paling suka menghitung saudara. Ibin itu karena apa? Butuh kekuatan komunal untuk survive. Berdagang kalau sukunya kecil ditabrak sama suku yang lebih besar, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya sumur itu perang antar suku karena air susah. Ada satu pohon untuk berteduh, diberteduhi suku kecil ditabrak sama suku yang besar, dia lari. Loh makanya mereka ini butuh komunal. Makanya orang sana itu hidupnya di kota besar, kota-kota gitu kan. Lah orang Indonesia itu di mana-mana bisa hidup. Di situ 10 orang hidup bikin kampung. Di situ hidup saking enaknya, air di mana-mana, pohon di mana-mana lah. Disinilah problemnya karena orang sini itu suka bikin kampung baru yang jumlahnya banyak. Maka ketika jadi pemerintah susah bangun jalan, biayanya besar karena di mana-mana butuh jalan. Makanya jalan-jalan di sekitar Kalbar ini jelek semua. Ya semua butuh jalan. Semua butuh jalan, beda dengan kota besar butuh jalan, lahan bawahnya gambut. Makanya saya keliling di Matan itu safari itu ditanya, "Gus ini buat jalannya suruh bikin bagus." Gak usah. Orang sini suka bikin kampung delesep-delesep itu ada orangnya. Semua minta jalan. Sementara kalau jalan di kampung itu ya modelnya model kualitas jalan kampung. Tapi yang lewat itu jalan poros, truk sawit ya pasti cepat rusak. Dan lebih enak jalan jelek kalau di kampung-kampung saya lihat tadi. Iya, biar polisi nggak masuk. Jadi, iya kan? Biar jalan jelek nggak apa-apa, biar polisi nggak masuk. Karena ternyata saya lihat di dalam-dalam itu motor bodong banyak sekali. Nanti kalau jalannya bagus, wah dirazia sampai. Wah hidup dengan cara seperti itu bagus. Nah itu makanya di Arab itu suka ngitung saudara, banyak ibin gitu.
Nah kadang lupa sampai sini juga ngitung ibin itu masih sampai sini. Sementara di sini tuh orangnya udah mandi ya 10 orang bisa hidup. Cari ikan mancing gitu hidup. Nah itu hidup yang enak di sini itu. Makanya jangan kemudian kalau di sana ya punya sumur satu kalau nggak dipertahankan dengan nyawa ya perang antar suku. Sini nggak boleh ngambil air situ, ngambil air situ. Pohon di sana harus dipertahankan oleh suku untuk berteduh. Kalau sini nggak boleh berteduh, pindah situ. Enak, makanya nggak terlalu komunal di sini. Makanya jumlah kampung banyak, gitulah. Nah itu bedanya. Makanya juga nggak suka kelahi kalau di sini. Kalau di gede gitu nggak gitu. Ngapain mau dia bikin kelahi? Mau cari ikan nggak boleh sini, sebelah situ juga ada. Biar situnya geser di di sini. Kan itu kan gitu. Jadi kehidupan benar. Jadi nggak mudah di sana. Sementara di sana itu binatang juga nggak terlalu banyak. Maka ini kadang menjadi refleksi ya. Jadi kiai itu kalau di sana lebih susah, apa di sini lebih sulit daripada di Arab. Loh, di Arab itu kalau bahas binatang itu cuma apa coba? Paling unta, kambing. Karena binatangnya nggak banyak lah. Kalau di sini jadi kiai, semua binatang dimakan itu. Mulai dari kadal ada bakasannya, ya banyak, undur-undur. Ono garangan, banyak di sini nih binatangnya. Kalau di sana bakas tumbuhan paling kurma sama delima ruman gitu ya. Kalau di sini ya Allah ada kesemek, ada sawo, ada cipluan, ada duren. Wah, apalagi tumbuhan Kalimantan adalah tambah macam-macam. Nah di sana misalnya bakas hantu cuma 2, jin sama syaiton. Lah kalau di sini kuyang, genderuwo, wewe, gombel, jerangkong, kolor hijau. Itu kalau kira-kira ditarik kena itu nasabnya kemana kira-kira? Itu ke jin apa ke syaiton? Pusing. Jadi makanya kiai di sini itu penuh dinamika. Nah, dia harus lebih cerdas dan lebih cerdik karena urusannya lebih aneh-aneh di sini. Coba loh. Nah itu. Nah di zaman Rasul itu juga, ini apa sih ajaran kalau orang mangan aja susah, puasa susah. Orang sudah tahu panas disuruh puasa, kan angel. Makanya orang Arab itu kalau puasa khusyuk karena di dalam rumah nggak kemana-mana. Nah orang sini kalau puasa nggak khusyuk karena kalau keluar rumah bisa lihat air, bisa lihat pohon jambu. Sana khusyuk, keluar rumah lihat padang pasir, siapa yang mau? Makanya orang sini kalau puasa disuruh tidur, udah kamu tidur aja. Dalilnya apa? Naumuso imin iba. Nah, apa hadis apa itu? Itu jadi sangat terkenal gitu loh. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya begitu banyak tidur, kiainya mencari santrinya kemana-mana nggak ada, tahu kemana. Daripada nyarinya susah disumeti mercon, udah itu aja. Makanya mercon selalu ada di saat setiap Ramadan. Jadi mercon itu perangkat orang puasa Indonesia. Jadi kalau itu ahli sunnah wal jamaah mungkin itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Haji ya ajarkan kan gitu. Loh, makanya inilah kita ini itu sekolah itu harus ada. Nah Rasul dulu ketika mengajarkan itu haji itu juga susah. Syahwatnya di sana itu tinggi. Sementara pelajaran haji itu ada pelajaran buka muka. Perempuan nggak boleh tutup muka, tangan harus kelihatan, kaki harus kelihatan. Itu yang lihat kan betapa gitu, ayune yong gitu. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit. Coba kalau mau daplek kan tinggal wes gitu aja. Bayangkan pelajaran itu kan menyulitkan. Belum makanya disebut ja'a ghariban wa sayaudu ghariban. Nah itu di dalam Al-Quran didokumentasi sama Allah. Apa? Ayat wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi cuman Allah aja saksinya. Waktu di Arab karena gak ada orang tahu. Gak ada orang tahu. Jadi Allah aja saksinya, Nabi itu Nabi. Gitu. Sampai akhirnya kemudian punya pengikut yang disebut walladzina ma'ahu.
sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya nama sahabat itu ya nama Arab. Memang Rasul itu pertama orang Arab. Enggak ada sahabat namanya Joni gitu ya. Raeneng gitu. Lah akhirnya ada yang nggak cocok. Wah, repot deh. Nah, itu yang disebut asyiddau alal kufar. Kufar itu adalah orang yang nggak bisa menerima. Akhirnya konflik. Ya biasa kan, kalau belum cocok ya konflik. Seperti orang pacaran aja kalau belum cocok ya. Tapi kalau sudah kena ya I love you. Gak masuk akal ya. Kalau belum kena ya gitu. Tapi kalau kena ya Allah gak masuk akal ya. Lu gak masuk akal, tadinya diludahi mau lapor polisi, begitu kena ludah aja enak. Sampai tempatnya dicari. Lah ya kan. Lu ya kan kalau belum kena kencing aja najis. Begitu kena pintunya dicari. Tuh, sama. Itu kalau belum masih ribut. Kalau jalan terus tersingkap aja malunya luar biasa ya. Tapi kalau sudah kena nggak dibuka malah marah. Lontong aja dibuka ini enggak katanya. Itu proses asyiddau alal kufar itu berakhir dengan ruhama ubainahum gitu loh. Jadi rukun, rekonsiliasi kalau dalam bahasa anak sekarang itu rekonsiliasi. Rukun terusan akhirnya. Nah begitu rukun semua setara. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nah, terus akhirnya ya rukun semua ya tiada lain selain mencari ridha Allah, dan bekas sujud yang paling yang ada adalah tidak pernah membedakan lagi manusia, pokoknya selain Allah ya itu sama itu aja. Makanya terus rukun. Yang tadinya budaknya kayak sahabat Bilal itu bisa manggil Sayyidina Abu Bakar. Enggak kok tuh walau budak gua aja manggil-manggil gitu, enggak. Ya rukun. Yang tadinya Abu Sufyan, Muawiyah memusuhi Rasulullah, begitu Fathu Makkah ya udah ruhama'u bainahum. Bahkan Hindun yang pernah ngunyah-ngunyah hatinya, jantungnya Sayyidina Hamzah, begitu ruhama'u rukun ya sudah masuk semua. Wahsy yang pernah melemparkan tombak ya begitu rukun lah. Itu loh. Jadi sudah nih wis rukun ya rukun, sudah tidak lagi aku ini jeraganmu, wis ada rukun semua. Makanya sahabat itu ya rukun. Makanya ada cerita sahabat yang aneh-aneh ya ada, yang enggak terus ditempiling gitu ya enggak. Dan sahabat itu akhirnya macam-macam ya, ada yang dari kampung, ada yang dari desa. Yang dari kota biasa ketemu Nabi ya biasa gitu rukun. Yang dari kampung nggak pernah ketemu Nabi kan ya kangen sama Nabi. Tapi gayanya orang kampung kan memuji-muji. Makanya datang ke Rasulullah, "Salamun jenengan salamu anta badrun" gitu. Kata Rasul, udah. Ya udah makasih ya Mas, dikasihlah serban, ambil lo. Namanya orang kampung dikasih serban ya iya keliling kampung muter-muter. Dikejarlah sama sahabat yang kota itu. Kamu nyuri ya? Enggak. Nyuri? Enggak. Kalau kamu nggak percaya besok datang aja, rombongan ada yang bawa terbang duf. Nah ditutup-tutuplah terbang itu tung. Lagi rame sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Ali masuk, Rasulullah rame. Gak taunya sahabat Umar masuk itu marah. Apa ini tung ribut aja. Dibantinglah kendangnya itu. Akhirnya sepi. Nah itulah maka ulama. Ya iya, tapi di situ kan ada sahabat. Ada Sayyidina, enggak seneng Sayyidina Umar, yang tiga kan seneng itu. Terus diteliti kenapa sih Sayyidina Umar kok marah banting kendang? Oh ternyata Sayyidina bin Khattab itu kalau ngaji nggak adalah ya di Singkawang kita omongnya gitu. Rumah takfir Sayyidina Ali. Lelaya lah ora seneng galak gitu. Ora cocok. Ternyata lembut. Lembut memang orangnya enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah itulah jadi ya. Nah itu jadi makanya cerita tentang dinamika sahabat itu ya macam-macam. Enggak kok terus yang gini modelnya enggak. Makanya karena rekonsiliasi besar. Itulah.
Yang kumpul Nabi setiap hari ya bagus. Sayyidina Ali kalau sholat itu dipanah kakinya nggak kerasa. Tapi yang orang kampung, Allahu Akbar. Ya sama kayak sampean itu. Wah, wow. Imamku nyetop apa itu kan? Ya sama dulu juga begitu. Oh, ini wajah tuh wajah. Begitu melek, Bu, sarungnya bolong. Kita persis kayak wong kene lah gitu, ada gitu. Jadi makanya, jadi ruhama ubainahum itu mencakup dinamika perbedaan sosiologi, antropologi di Arab yang menghasilkan manusia isinya beda-beda. Makanya itu. Nah yang dekat dengan Nabi ya hebat-hebat. Tapi yang kampung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama yakin ini. Kenapa imamnya ini? Kenapa enggak yang pendek? Sama kan? Makanya di masjid sini kalau kelamaan ya komplain ini. Aduh udah mau berak lagi. Pagi-pagi mau ke pasar. Jadi konsep ruhama ubainahum ini menghasilkan dinamika sahabat yang beda-beda. Rasulullah di situ ada yang diperintah sama Rasulullah, ya dia bisa mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang ya nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama Nabi lagi menjalankan ya mengeluarkan redaksi kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Yang lihat tok ya ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Yang denger tok ya sami'tu. Yang cuma dapat cerita tok ya akhbarona, haddatsana. Nah itu makanya. Enggak itu lah akhirnya dikumpulkan sama Imam Bukhari. Makanya ketika Imam Bukhari ngumpulkan hadis kok kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dimarahi sama, "Lu kamu itu umur berapa? Hidup di zaman apa kok kunama? Oh bukan an itu saudara, an dari sini. Itulah itu menghasilkan ilmu rijalul hadis. Makanya terkait Rasulullah itu ada kurun waktunya. Itulah. Jadi semua ada catatan-catatannya. Kalau terong itu sudah menjadi slogan semua bakul terong karena terong itu badinjan ya. Badinjan itu rajanya obat. Bakul terong ya seneng begitu hadis tentang terong itu dibatalkan sama Imam Bukhari yang ngumpulin uang rombongan itu memenjarakan Imam Bukhari. Jadi dari dulu sudah ada kaul itu. Makanya kalau sekarang ada yang mempersoalkan nasab ya sudah itu bagian dari dinamika. Nanti ujungnya kayak apa ya semua pakai data. Jadi nggak usah marah, udah tenang aja. Wong sampean juga bukan cucu Nabi ya cukup marah. Ya biar yang sesama cucunya itu yang ribut. Makanya saya nggak pernah mempersoal terserah. Yang penting orangnya baik ya kita kancani nih. Ndablek ya wis padha ae. Padha kancaku sing ndablek. Tapi itu akan menemukan muaranya nanti pada data ini pasti ada. Dan itu orang nggak bisa lari dari data. Wong ini eranya era data. Kalau nggak pakai data ya pasti nanti akan selesai dengan sendirinya. Wis ngono to ae. Ini produk black market apa produk? Oh, enggak apa-apa, biarin aja sampai di Kalbar. Nggak usah serius-serius nanti juga biar diselesaikan sama orang Jakarta. Pokoknya melanggar hukum pasrahkan polisi gitu aja. Kalau suka menyakiti wanita biar dicakar sama nah, konsiliasi. Baru setelah itu ayat itu ada terusannya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Jadi seperti tanaman akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqladha fastama'ala suqi yujibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Jadi Islam itu nanti seperti tanaman. Makanya ketika selesai di sana bergerak. Ada yang bergerak nanam ke Eropa, namanya sahabat tabiin dan Torik bin Ziyad. Ada yang ke Cina, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ada yang ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal.
Itu dalam rangka nanem untuk membawa, menggeser. Nah, maka di setiap tanaman itu pasti menghasilkan lahan. Nah, lahan itu berbeda. Makanya tahun 600 itu Rasulullah jadi nabi. Ini dunia sudah ada manusianya semua, bukan antah berantah.